Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multimeter yang baik dan benar. Pertama, sebelum kita mengetahui caranya, kita harus mengerti bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama ada skala. Skala itu adalah tulisan atau strip yang ada pada multimeter ini, strip. Nih ya, namanya skala. Tidak semua skala stripnya itu ada angkanya, kadang tidak ada untuk kita cari nilainya sendiri. Terus ada di sini baut kecil. Nah, baut kecil ini gunanya untuk menggeser jarum ketika tidak pada lurus 0. Caranya kita ngambil obeng, terus kita putar sesuai jarumnya biar agak 0. Lalu ada ini tulisan 0 ohm ADC kayak buletan ini. Ini nanti untuk mengenolkan ketika kita menggunakan hambatan. Lalu ada batas ukur yang di bawah ini namanya batas ukur. Batas ukur ini juga ada macam-macam. Ada DC, tegangan DC, ada tegangan AC yang merah, terus ini hambatan. Lalu ini ampere, DC miliampere. Kita bisa switch dengan cara diputar sesuai yang jarum ini diputar ke kanan sesuai kita ingin mengukur apa. Terus ada plus minus di sini. Ini plus, ini minus com. Ini gunanya untuk mengetahui bagian mana yang positif dan negatif. Dan juga pada multimeter juga ada probe, kabel probe, yaitu yang seperti ini. Cara yang pertama menggunakan multimeter yaitu dengan cara kalibrasi probe. Kenapa kabelnya harus dikalibrasi? Karena kita untuk mengetes apakah ini kabel tuh menyala atau tidak. Caranya kita hubungkan ke yang ini, yang ohm. Ini bebas mau yang hambatan berapa aja, tapi kita gunakan yang kali 1. Lalu kita hubungkan kayak gini. Nah, ketika jarum disatukan dan ada gerak, nah berarti kabel ini menyala. Cara menggunakan multimeter untuk tegangan DC. Yang pertama, saya menggunakan batu baterai 9 volt DC. Nah, untuk cara mengukur tegangannya ada berapa ini? Caranya yang pertama, taruh batas ukur DC yang paling tinggi. Karena kita sudah tahu dia 9 volt, maka kita bisa naruh di batas ukur 10. Batas ukur tidak boleh ditaruh kecil, kurang dari yang kita ukur sebenarnya. Jadi harus lebih tinggi. Ketika kita tidak tahu itu rangkaian atau suatu alat itu berapa voltnya, maka kita bisa gunakan batas ukur yang paling tinggi pada multimeter untuk mengurangi kerusakan pada multimeter ini. Kita coba yang paling tinggi, kita 50 DC. Kelihatan kan? Ya. Lalu karena ini DC, kita tidak boleh salah untuk menaruh yang positif dan negatifnya. Harus benar. Positifnya lihat yang ini, kita taruh gini seperti ini tidak apa-apa.
lalu yang negatif seperti ini. Nah, situ jarumnya sudah terlihat. Kita pindah dulu sebentar. Nah, pergerakan jarumnya kan sangat sedikit karena kita pakainya 50 batasannya. Kalau emang mau pingin kecil lagi, kita bisa menurunkan batasannya ke 10. Nah, cara membaca multimeter yang sebenarnya. Pertama, kita lihat batas ukurnya 10. Berarti kita melihat angka tulisan yang 10 di sini. Tidak dilihat. Nah, 10 di sini. Karena ini 10, kita bisa ngelihat jarumnya gimana. Ini cara melihatnya harus tegak lurus ya, harus lurus multimeternya, tidak boleh miring. Jadi kita usahakan lurus. Dan dari penunjuknya, nah dilihat jarum penunjuknya. Ya, benar. Karena itu ada 8, terus 10, terus di tengah-tengah yang panjang berarti itu 9. Berarti tegangan dari baterai ini masih 9 volt sama. Selanjutnya, cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter. Kita sudah siapkan stop kontak dari listrik PLN, yaitu 220 volt. Kita lihat, karena kita sudah mengetahui bahwa dia 220 volt, maka kita bisa menaruh batas ukur yang di atas 220 volt. Ini sama ya, kayak seperti yang tadi batas ukurnya. Kalau kita tidak tahu itu rangkaiannya berapa nilainya, maka kita gunakan nilai yang paling tinggi agar tidak merusak multimeternya. Dan untuk AC diperhatikan ya, ketika rangkaiannya AC maka batas ukurnya harus AC, ketika DC harus DC, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik bisa menimbulkan kerusakan pada multimeternya. Karena AC tegangannya bolak-balik, kita bisa tempatkan probe-nya terserah, kanan boleh, kiri boleh. Ini batas ukurnya 250. Kita taruh di salah satu. Yap. 250. Berarti kita lihat angka yang 250. Karena ada angka 200 lalu ke 250 dan ada yang strip panjang ini, maka tengah-tengahnya 225. Kalau ini ke sini 225 dan ke sini 250 dan ini ada 4 strip, maka setiap stripnya berisi 5, bernilai 5. Coba kita lihat jarumnya menunjukkan kemana, kita harus tenang biar tahu. Strip 3 berarti 200, 205, 210, 215. Berarti tegangan pada stop kontak ini yaitu 215 volt AC. Selanjutnya yaitu cara mengukur nilai hambatan menggunakan multimeter. Untuk mengukur nilai hambatan, saya sudah menyediakan satu buah resistor seperti ini. Ya, caranya yang pertama seperti biasa, kita taruh batas ukurnya di hambatan, yaitu yang ada tandanya ohm seperti ini. Kita pilih yang kali 10 aja, bebas mau yang mana aja sebenarnya. Lalu yang seperti biasa kita kalibrasi multimeternya dulu agar dinilai 0. Lihat, jarum penunjuk sudah menunjukkan nilai 0, maka sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita langsung mengukur resistor ini. Karena ini resistor, kita boleh seperti ini atau seperti ini, bolak-balik sama saja. Kita taruh agar tidak. Sudah, kita lihat nilainya, jarum penunjuk sudah menunjukkan angka. Mari kita baca bersama.
Karena ini hambatan, maka kita baca yang ada simbol hambatan ohm yang seperti ini. Jadi dari kanan ke kiri, bukan yang ini untuk tegangan. Kita membaca untuk hambatan, yaitu nilai skalanya yang paling atas ini 0, terus ini 20, ini 30. Di antara 20 dan 30 ada strip 4, maka tiap stripnya bernilai 2. Kita baca bersama. 20 dia di strip keempat. Kalau setiap strip isinya 2, berarti strip keempat bernilai 28. Nah, nilai resistornya bukan 28 langsung, melainkan kita harus mengkalikan dengan batas ukur yang kita pilih, yaitu kali 10. Jadi nilai hambatannya yaitu nilai yang di jarum petunjuk dikali dengan nilai yang kita taruh di batas ukurnya. Tadi kita sudah membaca dia 28 dikali 10, hasilnya 280 ohm. Jadi nilai hambatan untuk satu resistor ini bernilai 280 ohm. Begitulah pengenalan menggunakan multimeter. Cara dasar untuk menggunakan multimeter. Ingat ya, tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa yang AC untuk AC, DC untuk DC, jangan sampai kebalik. Dan ketika di awal kita harus melihat jarumnya pas di 0 atau tidak. Kalau tidak di 0, kita bisa gunakan ini untuk menyesuaikan 0. Untuk setiap penggunaan awal selalu cek kabel probe untuk mengetahui apakah berfungsi atau tidak dengan cara ada hambatan. Seperti ini, jika jalan maka kabel dalam kondisi baik. Kalau sudah tidak dipakai, kita ke off-kan. Selesai. Beginilah cara pengenalan awal untuk menggunakan multimeter. Untuk alat multimeter ini sangat berguna dalam dunia kelistrikan, apalagi untuk mengecek tegangan yang ada atau arus yang ada. Maka dari itu, untuk dasar kita harus mengenal apa itu multimeter. Seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.